Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Aziza dengan NPM 253111090 dari kelas SI 25DX Program Studi Sistem Informasi Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai etika bisnis dengan tema pentingnya etika dalam dunia bisnis untuk membangun kepercayaan dan reputasi. Materi ini penting karena di era persaingan bisnis yang semakin ketat, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh keuntungan, tetapi juga oleh nilai etika yang dijalankan. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pada slide ini, kita melihat beberapa tantangan dalam menerapkan etika bisnis. Tantangan pertama adalah tekanan persaingan. Dalam dunia bisnis, persaingan yang ketat seringkali mendorong pelaku usaha untuk mengabaikan etika demi keuntungan yang cepat. Tantangan kedua yaitu konflik kepentingan, di mana keputusan bisnis lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dibandingkan kepentingan perusahaan atau masyarakat. Selanjutnya adalah ketidaktahuan. Tidak semua pelaku bisnis memahami etika bisnis secara mendalam, sehingga sering terjadi pelanggaran tanpa disadari. Dan yang terakhir adalah kurangnya regulasi atau pengawasan, yang membuat pelanggaran etika tidak mendapat sanksi yang tegas. Tantangan-tantangan ini perlu diperhatikan agar etika bisnis dapat diterapkan secara konsisten. Pada slide latar belakang ini dijelaskan bahwa etika bisnis merupakan landasan utama dalam menjalankan perusahaan yang berkelanjutan. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, kepercayaan pelanggan dan mitra menjadi aset yang sangat berharga. Perusahaan yang menjunjung tinggi etika akan lebih mudah mendapat kepercayaan tersebut. Namun kenyataannya, praktik bisnis tidak etis masih sering terjadi, seperti kecurangan, manipulasi data, atau pelayanan yang tidak jujur. Praktik-praktik tersebut dapat merusak reputasi perusahaan dan mengancam keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai etika bisnis dan strategi penerapan menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan serta meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, pada slide ini terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan kita. Pertama yaitu, mengapa etika bisnis penting dalam dunia usaha? Karena etika menjadi pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan agar bisnis berjalan secara jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, bagaimana penerapan bisnis memengaruhi kepercayaan dan reputasi perusahaan? Penerapan etika yang baik akan menciptakan citra positif dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir yaitu, apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan etika bisnis? Tantangan tersebut antara lain tekanan persaingan, konflik kepentingan, dan kurangnya kesadaran etika. Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam memahami pentingnya etika bisnis secara menyeluruh. Tujuan dari pemaparan ini disusun secara jelas, terarah, dan memiliki manfaat yang nyata, baik secara akademis maupun praktis. Pertama, tujuan utama dari pembahasan ini adalah menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa etika bisnis bukan sekedar pelengkap atau formalitas, melainkan fondasi utama dalam setiap aktivitas bisnis. Etika bukan hanya dibutuhkan saat perusahaan berada dalam kondisi ideal, tetapi justru sangat penting ketika perusahaan menghadapi tekanan, persaingan, dan situasi sulit. Yang kedua, pemaparan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak nyata dari pemaparan etika bisnis, baik dari sisi data maupun sisi psikologis. Secara nyata, penerapan etika mampu melindungi perusahaan dari resiko pelanggaran hukum, krisis reputasi, serta penurunan kepercayaan publik. Secara psikologis, etika juga membangun rasa aman, loyalitas, dan kepercayaan baik karyawan, pelanggan, maupun mitra bisnis. Yang ketiga, tujuan lainnya adalah memberikan rekomendasi yang bersifat praktis dan aplikatif. Artinya, pembahasan ini tidak berhenti pada konsep atau teori saja, tetapi diarahkan pada langkah-langkah nyata yang bisa diterapkan dalam dunia kerja dan dunia usaha. Sekarang kita masuk ke inti dari materi ini, yaitu sebenarnya apa yang dimaksud dengan etika bisnis. Secara sederhana, etika bisnis adalah tentang melakukan hal yang benar
bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Artinya, keputusan yang diambil perusahaan tidak hanya didasarkan pada apakah itu menguntungkan atau tidak, tetapi juga apakah itu adil, jujur, dan bertanggung jawab. Etika membantu perusahaan menjaga harmoni dalam keseluruhan aktivitas bisnis. Jika kita ibaratkan perusahaan sebagai sebuah mesin, maka etika berperan sebagai pelumas. Tanpa etika, akan terjadi gesekan antara komponen seperti antara manajemen dan karyawan, antara perusahaan dan pelanggan, serta antara perusahaan dan investor. Gesekan ini jika dibiarkan akan membuat mesin bekerja tidak efisien, kecepatan panas, dan pada akhirnya mengalami kerusakan. Perusahaan yang menerapkan etika dengan baik akan merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah loyalitas karyawan. Karyawan yang bekerja di lingkungan yang adil, transparan, dan menghargai integritas akan merasa dihargai dan bangga terhadap tempat kerjanya. Rasa bangga inilah yang mendorong karyawan untuk bekerja lebih produktif, lebih loyal, dan memiliki komitmen jangka panjang terhadap perusahaan. Selain itu, perusahaan yang jujur dan beretika juga akan memperoleh dukungan dari investor di era bisnis modern. Khususnya pasar modal, investor tidak hanya melihat keuntungan finansial semata. Saat ini standar ESG atau Environmental, Social, and Governance menjadi salah satu indikator utama dalam pengambilan keputusan investasi. Investor besar cenderung menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik, bertanggung jawab secara sosial, dan menjunjung tinggi etika. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis bukan hanya tentang nilai moral, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang nyata. Etika mampu menciptakan kepercayaan, menjaga keberlanjutan perusahaan, dan pada akhirnya memberikan keuntungan jangka panjang. Dengan kata lain, etika itu bernilai uang. Mari kita lihat dampak positif secara lebih spesifik. Psikologi pelanggan. Pelanggan merasa aman saat mereka tahu sebuah perusahaan bertanggung jawab secara sosial. Mereka tidak keberatan membayar lebih premium atau lebih besar. Lalu ada perlindungan reputasi. Saat krisis terjadi dan setiap bisnis pasti akan menghadapi krisis. Perusahaan yang dikenal beretika akan diberikan manfaat keraguan atau benefit of the doubt oleh publik. Masyarakat akan lebih mudah memaafkan kesalahan teknis perusahaan yang selama ini jujur. Lalu ada iklim kerja. Etika menciptakan budaya transparansi. Hal ini mengurangi politik kantor yang tidak sehat dan meningkatkan fokus pada inovasi. Namun saya tidak ingin hanya bicara tentang hal yang indah-indah saja. Tantangan nyatanya yaitu tekanan pesaing. Tekanan persaingan ini saat kompetitor bermain kotor untuk menang, godaan untuk ikut bermain kotor sangat besar. Lalu ada ketidaktahuan. Seringkali batas antara efisiensi dan eksploitas itu sangat tipis. Konflik kepentingannya yaitu misalnya saat seorang manajer harus memilih antara kualitas produk atau mengejar bonus target bulanan. Regulasi yang lemah. Di daerah atau sektor tertentu di mana hukum tidak tegas, perusahaan seringkali merasa bebas melakukan apa saja asalkan tidak tertangkap. Nah, sebagai kesimpulannya, saya ingin menegaskan bahwa etika bisnis bukanlah pilihan jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang yang menentukan keberlanjutan sebuah perusahaan. Dalam dunia usaha, godaan untuk meraih kemenangan kecil dengan cara yang salah memang selalu ada. Namun keuntungan sesaat tersebut seringkali harus dibayar mahal dengan hilangnya kepercayaan dan rusaknya reputasi. Perusahaan yang konsisten menerapkan etika akan secara perlahan membangun sebuah benteng reputasi yang kokoh, benteng yang tidak bisa dibeli dengan iklan semahal apapun dan tidak bisa dibangun dalam semalam. Reputasi ini terbentuk dari kejujuran,
tanggung jawab, dan konsistensi dalam setiap keputusan bisnis yang mereka ambil. Etika bisnis membawa manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Perusahaan memperoleh laba dan berlanjutkan kepercayaan pasar. Karyawan mendapatkan lingkungan kerja yang adil, aman, dan sejahtera. Sementara itu, masyarakat mendapatkan perlakuan yang jujur serta keadilan dalam aktivitas ekonomi. Pada akhirnya, ada satu hal yang tidak bisa ditiru oleh kompetitor manapun, yaitu integritas. Produk bisa disalin, strategi bisa ditiru, namun integritas yang lahir dari nilai dan komitmen adalah keunggulan. Sejatinya yang akan membedakan sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang kesuksesan bisnis yang sesungguhnya, maka etika bukanlah penghambat, melainkan fondasi utama yang menjamin keberhasilan dan keberlanjutan. Demikian pemaparan mengenai etika bisnis yang dapat saya sampaikan melalui materi ini. Kita dapat memahami bahwa etika bukan hanya tentang benar dan salah, tetapi tentang tanggung jawab, kepercayaan, dan keberlanjutan dalam dunia usaha. Etika adalah nilai yang membimbing setiap keputusan agar bisnis tidak hanya berhasil di hari ini, tetapi juga tetap berdiri kuat di masa depan. Saya berharap pemaparan ini dapat menambah wawasan serta menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjunjung tinggi integritas dalam setiap peran yang kita jalani, baik sebagai pelaku bisnis, karyawan, maupun bagian dari masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.